Chinese experts reportedly found a new coronavirus that we are seeing in Wuhan. The mysterious illness continues to spread across China. What exactly is the coronavirus? Akhir tahun 2019, sebuah virus corona jenis baru muncul di Wuhan. Virus ini dapat menular antar manusia. People have lost their lives, and the number of affected countries climbed even higher. WHO has been assessing this outbreak as a pandemic. Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia, tak luput dari ancaman virus ini. Kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari kian bertambah. Saya merasa semua dalam keadaan harus tenang ya. Kita udah tahu virus ini penyebarannya begitu cepat. Ya, kalau dibilang takut, takut. Kalau dibilang ngeri, ya ngeri kita. Akankah Indonesia menjadi epicentrum corona selanjutnya? Ya mudah-mudahan sih musibah ini cepat berlalu lah. Mau kemana susah, duit juga susah. Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi corona. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus yang semakin tinggi, pemerintah Indonesia menambah fasilitas kesehatan. Wisma Atlet dialihfungsikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Memang ide awalnya kan Wisma Atlet ini dipergunakan di Asian Games. Saya rasa fasilitas ini sayang kalau tidak dimanfaatkan. Persiapan rumah sakit darurat bagi pasien COVID-19 di Wisma Atlet Jakarta sudah mulai rampung. Kita bekerja keras untuk menjaga rakyat kita dari serangan virus corona ini. Saya bertugas di sini sudah hampir 1 bulan. Yang sebelumnya adalah bertugas di Natuna, observasi WNI yang dari Wuhan, kemudian observasi WNI yang di kapal pesiar yang berada di Pulau Sebaru. Artinya tingkat pengetahuan, kemudian tingkat kewaspadaan dengan COVID-19 ini semakin lebih memahami. Saya berdinas di Pangkalan TNI AU Biak, Papua. Karena dibutuhkan di Wisma Atlet ini, maka saya dipanggil ke Jakarta untuk menjadi dokter spesialis di Wisma Atlet ini. Saya diperintahkan bertugas di sini oleh satuan saya mulai dari awal berdirinya rumah sakit darurat COVID-19 ini sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Jadi kami prinsipnya siap menerima perintah. Dalam menangani wabah COVID, mulai dari OTG, ODP, PDP, dan terkonfirmasi COVID, maka pemeriksaan pelayanan kesehatan itu berbeda dengan pelayanan pemeriksaan kesehatan terhadap pasien penyakit-penyakit lain. Kami di sini harus menggunakan APD. APD yang kami gunakan adalah APD level 3. Itu lengkap dengan baju hazmat, Google, masker N95, kemudian sarung tangan dan sepatu boot. Tetap semangat, tetap gembira. Yes. Jelas kami membutuhkan stamina yang lebih dibanding tidak menggunakan APD. Karena menggunakan APD itu rasanya adalah panas. Dan selama kita menggunakan APD, itu kita tidak bisa melepas APD kita. Jadi kesulitannya adalah pada saat pelayanan kesehatan, terutama bagi dokter, perawat, kemudian tenaga paramedis lainnya. Kan kalau misalnya kita masuk ke dalam lapangan ruangan itu, kita kan menggunakan APD lengkap. Apalagi dengan menggunakan masker yang sangat kuat, apalagi saya wanita.
Dulu kalau misalnya saya habis dinas itu pasti di sini lecet-lecet, di hidungnya lecet, terus di muka saya banyak iritasi. Tapi dengan melihat pasien-pasien dan udah bisa terjun langsung, semuanya itu apa yang saya rasakan kesulitan itu udah tergantikan. Dan di sini kan seperti kayak saya itu sedang berperang dengan musuh yang tidak kelihatan. Jadi dalam tugas pelaksanaan kali ini itu merupakan momen bagi saya untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara untuk menangani pandemi dari COVID-19 ini. Untuk menanggulangi COVID-19 ini memang tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa hanya bekerja dengan sendiri. Wabah ini tidak akan selesai kalau tidak ada kerjasama. Masyarakat menjadi garda terdepan untuk memerangi COVID-19 ini sampai wabah ini selesai. Saya menjadi relawan di sini karena ingin membantu Indonesia dalam proses pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Tujuan saya di Wisma Atlet ini karena saya mau membantu negara yang sedang membutuhkan kami perawat untuk membantu sesama. Saya tergerak untuk mendaftar sebagai volunteer karena saya melihat semakin hari angka yang terinfeksi positif itu sangat tinggi. Kontribusi kita untuk memerangi COVID ini salah satunya adalah kita diam di rumah gitu. Namun saya berpikiran bahwa ada hal-hal yang bisa lebih besar saya kontribusikan gitu untuk negara ini dalam hal memerangi COVID. Bahwa menghadapi masalah yang sedemikian lebar dengan gotong royong, insya Allah lebih ringan. Di lapangan memang banyak sekali kesulitan yang kita dapat. Salah satu contohnya wabah ini bersifat pandemi. Jadi dalam satu momen kita harus menerima ratusan pasien. Kemudian di sisi lain, karena ini rumah sakitnya bersifat darurat, alat kesehatan, kemudian material kesehatan dan personilnya terbatas. Kesulitan yang kami hadapi di sini tentunya karena ini adalah rumah sakit darurat. Segala sesuatunya dipersiapkan dengan begitu cepat. Perubahan dinamika terjadi sangat cepat. Namun kami di sini yakin bahwa segala kesulitan itu dapat kami selesaikan selama kami mau berusaha dan berjuang. Maaf Anda menghalangi jalan saya. Emi mau lewat. Kebutuhan akan peralatan medis yang semakin tinggi menjadi kendala baru. Pemerintah melalui BUMN mulai aktif menjadi penyokong segala kebutuhan medis dalam upaya melawan pandemi. Ini produksi sudah bisa 1.000, sudah uji klinis juga. Mulai dari pengadaan ventilator, pembuatan disinfektan fog cannon, mobile sterilization chamber, cairan disinfektan, perlengkapan APD, alat-alat kesehatan sampai penyediaan obat-obatan. Iya Mak. Nanti Tommy terus kabar-kabar. Jadi semoga kedepannya ini pandemi ini segera berakhir, Mak. Amin. Berperang melawan lonjakan kasus COVID-19 yang semakin tinggi bukanlah satu-satunya peperangan yang harus dihadapi. Ada peperangan lain yang sama sulitnya, berperang melawan hati nurani yang merindukan keluarga. Halo Ayah, Wan apa kabar? Saya rindu tentu dengan keluarga saya karena saya tidak bisa mengunjungi keluarga saya gitu. Karena saya takut menjadi carrier bagi keluarga saya, maka kita hanya bisa video call. Memang sih udah 3 minggu nggak pulang karena juga ya lebih baik saya di sini dulu menjalankan tugas saya. Wan udah makan belum? Udah? Pakai chicken ya? Aduh, batuk. Tutupin kalau batuk ya. Kangen banget sama anak-anak, terutama pengen ngajak anak-anak main ke playground. Kangen banget sama keluarga, terutama sama anak, sama suami, sama ibu. Banyak yang di luar sana berpikir kayak rumah itu membosankan. Bagi kami yang bertugas di sini itu, rumah itu adalah tempat yang sangat kami rindukan.
Namun mereka tidak berperang sendiri. Masyarakat ikut bergerak bersama untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Kita semua ada di garda depan. Sesuai dengan perintah atau instruksi imbauan dari pemerintah pusat, dia tidak boleh keluar rumah. Dia harus pakai masker apabila dia mau keluar dari rumah. Dan pun saya tidak hanya di rumah, baik tetangga maupun di depan maupun di wilayah yang ada di sekitar saya arahkan seperti itu. Termasuk anak-anak untuk belajar di rumah, semuanya tugas-tugas dari sekolah itu kita lakukan. Saat ini saya lebih banyak memberikan sosialisasi berupa pemahaman kepada ibu-ibu, boleh berdagang, boleh berjualan dengan syarat dan ketentuan bahwa boleh beli tapi langsung pulang. Ini sangat kita sayangkan, tapi apapun kebijakan dari pemerintah, menurut saya inilah jalan terbaik. Ya saya ikutin peraturan sih ya, yang kayak cuci tangan atau apa. Saya jaga jarak sama pelanggan, sama keluarga juga. Sampai rumah juga saya bersih-bersih. Nggak nyapa keluarga dulu sih yang pasti. Ya kalau saya mungkin berangkat dari pagi sampai malam. Kenapa saya sampai malam? Ada alasan bang. Gimana caranya saya sampai rumah anak saya tidur? Mungkin saya sampai rumah saya baru bersih-bersih sendiri, sterilkan diri kita sendiri bang. Kita masukin semua pakaian kotor kita untuk mencegah semua itu bang. Kita tetap ikhtiar bang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Memerangi corona bukan hanya dari diri kita, tapi benar-benar dari orang-orang sekitar kita yang harus aware terhadap keadaan sekitar. Rasa kangen pasti ada Pak, apalagi dengan teman-teman semua, dengan keluarga gitu ya. Tapi kan ketimbang kita berada di luar, itu justru akan menularkan atau ditularkan. Oleh karena itulah maka saya pikir memerangi COVID ini tidak bisa cuma pemerintah pusat saja, tidak bisa cuma pemerintah daerah saja, tidak bisa cuma dokter saja gitu. Tapi seluruh entiti semuanya harus bersatu. Seluruh entiti saya pikir. Tolong bantu kita juga di sini, bukan kita aja yang garda terdepan, tapi garda yang lebih depan itu adalah kalian semua. Jangan anggap remeh virus ini adalah virus yang biasa. No, bukan sama sekali. Dan itu artinya kalian tidak menyayangi orang-orang sekitar kalian. Satu-satunya yang bisa membuat Indonesia ini menjadi lebih survive dan lebih cepat menanggulangi penyebaran COVID-19 ini adalah semangat gotong royong dari seluruh entiti yang ada gitu. Kita harus saling bersatu, saling menjaga kesehatan, dan tidak saling menularkan. Pergerakan lewat dunia maya juga dilakukan. Kampanye social distancing bergaung di media sosial. Saya selalu berusaha untuk campaign pada sosial media saya gitu. Mulai dari hal-hal kecil, bagaimana cara mencuci tangan yang baik, memakai masker, physical distancing, agar kemudian mereka juga aware dan paham cara penanggulangan COVID-19 ini. Pandemi yang terjadi di era modern semakin menunjukkan betapa kuatnya pengaruh teknologi bagi kehidupan manusia. Demi mencegah penyebaran virus, semua kegiatan belajar mengajar sampai bekerja dilakukan dari rumah. Penyebaran COVID-19 ini akan berlangsung cukup lama, maka kami melakukan suatu inisiatif yaitu awareness akan adanya risiko COVID-19. Dari sana kita buat suatu protokol bagaimana melakukan antisipasi akan adanya potensi risiko COVID-19. Jadi beberapa inisiatif itu telah dilakukan dan telah disiapkan sedemikian rupa sehingga apabila ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah, kita bisa mengantisipasi terkait dengan bagaimana kita melakukan pelayanan kepada nasabah dan tetap memenuhi compliance daripada regulator. Pandemi ini berimbas pada perekonomian yang secara global mengalami penurunan. Berbagai upaya pemulihan ekonomi pun dilakukan. Pembagian kartu sembako, program keluarga harapan, bantuan kartu prakerja, pembebasan tarif listrik 450 VA, dan potongan 900 VA, program keselamatan Polri,
dan program pelaku budaya terdampak COVID-19. Pandemi ini menyatukan kita untuk berjuang bersama memulihkan Indonesia, karena kita semua bersaudara. Hal ini kita lakukan terus-menerus sampai wabah ini selesai. Virus itu pasti berlalu. Tidak ada di dunia ini masalah tidak bisa diselesaikan. Syukur alhamdulillah, kami pasien lantai 31 sudah dinyatakan negatif COVID-19. Dan perlu saya sampaikan, untuk penyembuhan ini tidak hanya dari para tim medis dan petugas lain, tapi juga perlu dari dalam diri kita sendiri. Kita bersama memerangi melawan COVID-19 sampai tuntas. Kita telah melewati hari-hari sulit bersama. Mungkin Indonesia bukanlah yang tercepat maupun yang terbaik dalam penanganan pandemi ini. Namun kepedulian dan kesadaran kita akan menjadi kekuatan bersama untuk bertahan dan melawan. Karena perjuangan ini belum berakhir. Akhir pandemi ada di tangan kita. Saya berharap semua bisa lebih baik, Bang. Ekonominya juga harus normal, semuanya normal. Pandemi ini bisa berakhir dan saya bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Berlibur dengan keluarga, bisa beraktivitas normal dengan keluarga. Kita nggak ada lagi ketakutan untuk berdekatan satu sama lain, bersalaman, berpelukan dengan saudara, dengan teman. Sampai wabah ini selesai, nanti akan kita reuni kembali. Kita kumpul besar, tidak ada masalah, ini hanya masalah waktu.